Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvara Prantasi Dewi, NIM E 2019-1160 dari kelas Perbankan Syariah 4 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5 dengan materi yang berjudul menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Nah, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai gagasan pemasaran. Di dalam gagasan pemasaran ini ada yang namanya Net Promoter dan kepuasan pelanggan, yang menjelaskan tentang pengukuran kepuasan pelanggan yang menjadi prioritas utama bagi banyak perusahaan. Nah, tetapi ada perbedaan pendapat tentang bagaimana mereka harus mengukur kepuasan pelanggan dengan net promoter dan kepuasan pelanggan. Nah, di sini menggambarkan alasan mengapa sejumlah perusahaan yakin bahwa hanya diperlukan satu rancangan yang baik untuk menilai kepuasan pelanggan. Salah satunya yaitu dengan mengadakan survei dan mengamati tingkat kehilangan pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh kepuasan pelanggan. Jadi bagi perusahaan yang berpusat pada pelanggan, kepuasan pelanggan ini merupakan tujuan dan sarana pemasaran. Salah satunya yaitu dengan membuat situs web yang mendorong ketidakpuasan atau protes konsumen. Selanjutnya yaitu keluhan pelanggan, yaitu dengan cara mencatat keluhan dan ketidakpuasan pelanggan. Nah, sebenarnya memang tidak ada yang sempurna. Apapun rencana yang diimplementasikan sebuah program pemasaran, kesalahan itu akan tetap terjadi. Selanjutnya ada kualitas produk dan jasa. Nah, yang dimaksud di sini adalah sebagai pemenuhan tuntutan pelanggan. Jadi jika perusahaan yang memuaskan sebagian besar kebutuhan pelanggannya sepanjang waktu itu disebut dengan perusahaan yang berkualitas. Tetapi kita harus membedakan antara kesesuaian kualitas dan kinerja atau tingkat kualitasnya. Terus ada pengaruh kualitas. Jika semakin tinggi tingkat kualitas, maka semakin tinggi juga tingkat kepuasan pelanggan yang dihasilkan. Nah, dalam hal ini mendukung harga yang lebih tinggi juga. Yang selanjutnya kualitas total. Di sini seperti halnya bagaimana pemasar memainkan beberapa peran dalam membantu perusahaan untuk mengidentifikasikan dan mengantarkan barang dan jasanya yang berkualitas tinggi kepada pelanggan. Kemudian saya akan menjelaskan poin yang B, yaitu memaksimalkan nilai seumur hidup pelanggan. Untuk mengetahui hal ini, kita harus tahu dulu apa itu profitabilitas pelanggan. Jadi profitabilitas pelanggan atau pelanggan yang menguntungkan adalah orang, rumah tangga, atau perusahaan yang sepanjang waktu menghasilkan aliran pendapatan yang melebihi jumlah biaya perusahaan yang didapatkan. Nah, ditoleransi untuk menarik dan melayani pelanggan tersebut. Dalam analisis profitabilitas pelanggan ini paling baik dilakukan dengan perangkat akuntansi yang disebut penentuan biaya berdasarkan aktivitas. Di sini perusahaan memperkirakan semua pendapatan yang didapatkan dari pelanggan. Nah, dikurangi semua biaya. Jadi biaya tidak hanya mencakup biaya pembuatan dan pendistribusiannya saja, namun mencakup penerimaan dan pembayaran hiburan untuk melayani pelanggan itu. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang portofolio pelanggan. Ada 3 jenis, yaitu pelanggan yang mempunyai kebutuhan produk, kegiatan pembelian, aktivitas pelayanan, serta biaya akuisisi dan keuntungan kompetitif. Yang berbeda-beda dalam hal ini perusahaan harus merangkai portofolio individu berkorelasi negatif sehingga keuangan dari individu tersebut menutup defisit individu lain untuk memaksimalkan nilai seumur hidup yang disesuaikan dengan risiko portofolio. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.